Baik, karena kita kajiannya campur dengan haji, maka saya membahas dari kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah saja, ya, karena didahulukan kalimatnya, jadi ada kalimat hanya atau saja, dan hanya untuk Allah saja atas manusia hajjul baiti, berangkat haji ke Baitullah. Tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari, enggak mau berangkat, Allah itu maha kaya dari kebutuhan seluruh alam. Artinya kalau ada orang kaya ya pelit, enggak mau berangkat haji, Allah tidak membutuhkan kepada mereka. Justru mereka membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya dalam setiap detik hidup kita, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita pun dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan Allah tunjukkan kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh dilanjutkan dengan thalabil ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat nanti, juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, sehingga Allah memfirmankan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah berjanji akan menambah nikmatnya yang telah ada. Amin. Semoga Allah tambahkan terus nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah hari di mana kita akan melepas walimatus safar dari 3 orang yang angkat berangkat haji tahun ini. Tentu mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kita semua yang hari ini mendengarkan sahabat-sahabat kita berangkat, insya Allah ditakdirkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah.
Haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu haji adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tukang bubur bisa pergi haji. Ada tukang pijit bisa pergi haji. Ya. Ada guru SD biasa bisa pergi haji. Ya. Ada yang macam-macam ya, orang bisa pergi haji. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah haji adalah ibadah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau Bu dipanggil Bu? Bapak mau dipanggil oleh Allah. Ada 3 macam panggilan. Ada panggilan tanah air, itu kita berjuang membangun negeri ini. Ada panggilan tanah suci, itu panggilan untuk berhaji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ada panggilan tanah kusir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bisa meninggal itu ya. Ada lagi buat ibu-ibu panggilan tanah abang, nah itu lain lagi, biasanya menjelang Ramadan itu panggilan tanah abang untuk belanja ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sebelum dipanggil ke tanah kusir dipanggil oleh Allah ke tanah sucinya, amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu sekalian, syaratnya itu cuma 2 ya. Baca surat Waqiah, yang kedua baca surat Tanah. Insya Allah dimudahkan pergi haji. Nah, itu bercanda aja ya. Memang betul surat Waqiah itu menambah rezeki kepada kita ya, terutama dibaca pada maghrib sampai ke isya, itu menambah rezeki kita ya. Tapi kalau baca surat Tanah itu lain lagi urusannya. Tapi memang pada 2 itu 2N ya, 2N ya. Yang pertama niat aja dulu ya. Sekarang kita mendengar teman kita berangkat haji, ya Allah saya niat mau pergi haji, udah dapat pahala pergi haji itu. Karena orang yang niat kebaikan kalau jadi dilaksanakan dia dapat 1 pahalanya. Kalau dia nggak jadi melaksanakan, kalau dia jadi melaksanakan pahalanya 10 kali lipat. Jadi niat aja, apa ruginya niat ya. Niat kebaikan, niat amal-amal baik dilaksanakan dapat 10, enggak jadi dapat 1. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak mematrikan niat di hati kita, itu sudah dapat 1. Alhamdulillah saya sudah pergi haji baru niat. Sudah itu dapat pahala. Nah N yang kedua adalah nabung ya, niat dan nabung. Udah 2 aja, nabung Pak, walaupun sehari 2.000, 5.000, 10.000 ya, kalau bisa mah nggak usah dipakai-pakai, nunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya punya pengalaman, saya ya bimbing jamaah wanita semua majlis taklim. Terus 1 bis itu yang laki-lakinya cuma 4, itu digunakan untuk persyaratan, dahulu masih ada persyaratan mahram administrasi, jadi bukan mahram sebenarnya ya. 4 dari 1 bis itu 4 doang yang cowok, yang lainnya cewek semua ya. Nah itu biasanya saya kalau bawa jamaah pulang dari Madinah ke Jeddah atau sebaliknya dari Mekah ke Jeddah, itu ada testimoni Pak, ada kesan dan pesan selama melaksanakan ibadah umroh. Itu setiap jamaah yang menyampaikan kesan dan pesan semuanya pada nangis di dalam bis itu. Kenapa? Karena mereka cerita semuanya, nggak disangka bisa pergi umroh ke tanah suci ini ya. Jadi pada pengajian ibu-ibu itu ustadznya bilang begini ya, kalau mau ke tanah suci itu tadi Pak ya, niat dan nabung. Siapkan ibu-ibu semuanya amplop, tulis kepada yang terhormat umroh atau kepada yang terhormat haji, lalu masukin uang ya, walaupun sehari cuma 10.000 ya, kayak kita ngasih jajan lah kepada anak-anak kecil kita ya.
10.000, jangan dipakai apa-apa. Ya, khusus itu buat apa? Untuk berangkat haji. Karena niat saja tanpa ada tekad, nah, nabung itu bagian daripada bukti daripada niat tadi. Nah, sudah begitu ditabung, ya, baru 2 bulan nabung, ya, ketua majelis taklimnya bilang, siap-siap ibu-ibu sekalian, kita bikin paspor. Udah bikin paspor. Bikin paspor itu kalau kita bikin sendiri 3,5, 350. Kalau bikin pakai joki atau pakai jasa itu 800-an. Dibikinlah masing-masing itu. Nggak percaya nih anggota majelis taklim nih, diintip-intip tuh amplop. Lah, baru segini beli tiket pesawat aja nggak kebeli ini mana. Tapi karena disuruh oleh ketua majelis taklimnya itu bikin paspor, bikinlah paspor. Ya. Sebulan setelah pada jadi paspor itu, mereka suruh berangkat. Ya, suruh berangkat. Ya, telah didaftarkan oleh ada panitianya lah gitu ya. Ya, gitu. Nah, ternyata mereka itu adalah istri-istri pas pampres, Pak. Istri-istri pasukan pengamanan presiden majelis taklimnya itu. Nah, waktu zaman SBY, jadilah SBY presiden. Nah, salah satu di antara nazarnya dia mau memberangkatkan umroh istri-istri daripada pas pampres. Berangkat semua, maka nggak disangka. Jadi pergi ke tanah suci haram itu, ya, tidak harus, bukan karena semata-mata kekuatan fisik kita, kekuatan ekonomi kita, tetapi karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada haji abidin atas biaya dinas, ya, macam-macam namanya, ya. Ada haji agusuran katanya, macam-macam. Nah, oleh karena itu, ya, 2N aja kita laksanakan, niat dan nabung. Ada ustadz niat nabung tadi, nabung, ya, gak dipakai-pakai tuh, udah hampir berapa juta begitu, ya, katakan zaman dulu kan biaya haji 8 juta, dia baru 4 juta, tapi tiba-tiba ada saudaranya di Jawa sana sedang sakit, katakanlah pamannya nggak punya biaya, akhirnya terpaksa dia sedekahkan uang buat haji itu untuk membantu keluarganya di sana. Wah, seakan-akan pupuslah harapan berangkat ke tanah suci. Ternyata habis ngurusin keluarganya di sana, dia pulang ditelepon oleh Departemen Agama daerah. Pak Ustadz, udah pernah pergi haji belum? Belum. Mau nggak pergi haji? Ya mau katanya. Iya, ini nih pembimbingnya gak batal berangkat. Dulu makan gampang ya pergi haji ya, nggak antri-antri kayak sekarang. Ini pembimbingnya nggak bisa berangkat katanya, ada halangan. Tolong gantikan. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh uang yang 4 juta tadi, berangkat 8 juta. Udah gitu berangkat dikasih ongkos lagi karena petugas. Subhanallah, ya. Jadi itu tadi, ya, niat dan nabung, ya. Nanti makanya sekarang udah ada tuh Pak di COD di Shopee di mana itu ada celengan kotak kayak Ka'bah. Gua nggak usah amplop lagi, udah beli aja itu celengan Ka'bah, udah jangan dibuka-buka, jangan dilihat-lihat, kecuali kepepet kita untuk mensedekahkan siapa yang sedang kepepet, keluarga kita, siapa kita. Nah, itu insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita berangkat ke tanah suci, ya. Sekarang orang sudah mulai paham, ya. Saya sendiri baru ngerti kenapa orang itu malas ke Eropa tapi semangat ke Mekah. Kemarin saya ke Eropa sengsara Pak. Itu Eropanya masih banyak bekas-bekas peninggalan Islam di Spanyol. Sengsara Pak, bilangnya saya ke Eropa, ya, tapi sengsara. Kenapa? Makanya sama Indomie juga.
bukan yang lain, makanan serem-serem gitu, makannya Indomie juga. Habis kita ngeri, Pak. Makan ciki aja saya ngeri. Jangan-jangan ada babinya. Apalagi makan di restoran umum yang nggak jelas. Ya. Makan roti aja saya khawatir, Pak. Ya. Makan roti paling kacang-kacangan yang lagi di jalan dimasak anget, itu kan asli, itu nggak ada campuran apa-apa, baru berani. Ya, tapi kalau masakan yang udah dikemas, roti sekalipun, ya itu saya ragu. Kecuali roti yang memang tawar dan di jalanan baru dimasak juga, itu baru masih mending gitu. Ya, akhirnya apa? Bawa Indomie, bawa Poppi, bahkan bawa rice cooker. Rice-cooker kecil buat masak nasi di hotel tuh, ya. Nah, baru ketika ada guide yang dia muslim dan dia tahu siapa pemiliknya dan lain sebagainya, nah ini ada satuin restoran muslim. Nah, di situ saya makan di Eropa, di Spanyol. Wah, susah saya bilang ya di Eropa ini, ya. Kalau kita di Arab Saudi mah enak ya, kebanyakan muslim semua, ya, karenanya halal. Jadi kita ceritanya serem aja, wow, jalan-jalan ke Eropa, padahal makanya Indomie, Popmi, ya. Nah, maka banyaklah sekarang orang yang sadar tentang keislaman mereka, mengalihkan perjalanannya dari Eropa ke Timur Tengah, yaitu wabil khusus, yaitu berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, karena kita kajiannya campur dengan haji, maka saya membahas dari kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah saja, ya, karena didahulukan kalimatnya. Jadi ada kalimat hanya atau saja, dan hanya untuk Allah saja atas manusia hajjul baiti, berangkat haji ke Baitullah. Tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari, enggak mau berangkat, Allah itu maha kaya dari kebutuhan seluruh alam. Artinya kalau ada orang kaya, ya pelit, enggak mau berangkat haji, Allah tidak membutuhkan kepada mereka. Justru mereka membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita dapat ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa kita disuruh kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Dan kewajiban haji itu hanya sekali bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak usah, atau nggak perlu, atau nggak kewajiban. Ya. Jadi bagi yang mampu, mampu harta, mampu kesehatan, mampu keamanan, dan mampu meninggalkan biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, termasuk juga mungkin sekarang dimasukin oleh Departemen Agama mampu giliran. Kalau belum dapat giliran berarti dia belum kena kewajiban. Ya, belum kena kewajiban kalau belum dapat giliran. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang diberikan keleluasan harta dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita itu pergi haji, ya. Jadi itu menjadi obsesi setiap kita muslim. Nih ya, kalau kita dapat harta, jangan pikirin punya kendaraan dulu, jangan pikirin bikin rumah yang sudah hebat sekali gitu, bukan sekedar untuk kebutuhan, tapi lebih dari kebutuhan bikin rumah, tapi siapkan untuk haji. Kalau sudah digunakan tuh uang untuk haji atau umroh, ya, ke tanah suci, pulang insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak, Pak, kalau hajinya bener nih, jamaah haji bener, Pak Haji, Bu Haji yang bener nih, nggak ada ceritanya hidup belangsat, ya. Kalau hajinya mabrur, ya, nggak ada yang berasa tambah artinya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa yang mengingkari ibadah haji ini, Allah maha kaya dari seluruh alam, ya.
Allah maha kaya dari segala apa. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah yang sekali seumur hidup. Kalau ada orang mampu pergi haji berkali-kali, itu yang lainnya sifatnya sunnah, tatawuan, ya, bukan kewajiban lagi. Karena itu di KTP cuma satu hak, Haji Khaidir, Haji Muhammad Jamhuri, karena haji cuma sekali yang wajib. Saya dari tahun 96 Pak sampai tahun ini terus nggak berhenti haji, terputus karena corona 2 tahun, setahun saya ngejar kuliah, terus 3 tahun saya minta istirahat. Jadi 6 tahun dari tahun 95 atau 96, 95 malahan, 95 sampai tahun 2024 setiap tahun nggak pernah lepas pergi haji, cuman 6 kali liburan. Tahu dah tuh, hitung aja, 2024 diambil 1995, diambil lagi ya hasilnya berapa, diambil lagi 6 kali nggak haji. Nah itu segitulah, saya nggak pernah ngitung tuh berapa tuh. Alhamdulillah, dan tidak pernah saya mengeluarkan uang sepeser pun, tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Malahan kalau disuruh berangkat haji malah dapat duit, dapat korma, dapat zam-zam. Alhamdulillah. Ya. Jadi ceritanya begini Pak, ini juga jadi mungkin bisa diamalkan. Jadi waktu saya masih ngabdi di pesantren, lulus pesantren suruh jadi ustadz lah gitu, ngabdi 4 tahun ngabdi, jadi praktis 10 tahun saya di pesantren. 4 tahun itu saya ngabdi. Satu malam, tengah malam saya bangun nggak bisa tidur lagi. Langsung saya kantor, di kantor ada TV. Di TV itu ada siaran langsung apa? Sholat taraweh dari Tanah Suci. Saya menghayal, keluar air mata sendirian. Saya berdoa pada Allah. Ya kita nggak tahu doa dari mana itu, apanya Allah akan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting berdoa aja. Itu. Pas kemudian satu saat ada syekh dari Madinah ngetes anak-anak pesantren bisa kuliah di Madinah, termasuk saya, Gus Pais tuh anak Kiai Syukron Makmun, sama tuh ujiannya. Ya, ada lagi pimpinan Al-Azkar sana di Pamulang pesantren, namanya Kiai Haji Ali Rahmat sekarang. Satu angkatan pas diujinya tuh. Kalau lulusnya memang duluan saya dengan Gus Pais, karena saya ngabdi. Nah kemudian makanya agak lambat. Yang diterima cuma 2, Gus Pais dan Kiai Haji Ali Rahmat. Medina, saya enggak termasuk lulus. Ya. Nah setelah di sana, ya saya akrab dengan Kiai Haji Ali Rahmat tuh yang seangkatan dengan saya. Ya. Nah terus sudah gitu, karena dulu nggak ada WA, kita kalau kangen-kangenan tulis surat, ya kangen-kangenan tulis surat. Udah terus kata beliau, Jam, panggil saya Jamhuri, Jam, ente tuh sebenarnya lebih layak di sini, amin gitu aja kan. Nah satu kali saya baca buku di perpustakaan pesantren, kitabnya namanya Mafahim Yajib Antusahhah, pemahaman-pemahaman yang wajib dibenarkan atau diluruskan, karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah aswaja yang tinggal di Mekah, di negara yang banyak wahabinya. Nah dia mengatakan bahwasanya orang yang nulis salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama tulisan itu masih ada, maka Nabi menjawab salawat tersebut, salam dan salawat tersebut. Nah saya berpikir, nah mau ngirim surat jawaban nih ke teman yang di Madinah. Di Madinah kan ada kuburan Rasul. Nah jadi selain ditulis di surat kepada yang terhormat atau to my friend Haji Ali Rahmat, Islamic University Madinah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia,
Di bagian kanan amplop itu, ya, pojok, saya tulis Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dengan satu keyakinan dari bacaan tadi, salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah itu akan sampai. Apalagi nanti amplop ini mau masuk ke Madinah, gitu. Singkat cerita begitu. Terus saya proses mendaftar di 3 universitas, Madinah, Mekah, dan Riyadh. Ya, ternyata setelah 4 tahun ada jawabannya. Terus saya diterima di Mekah Al-Mukarramah. Teman saya belum lulus tahun terakhir saat itu, sehingga saya sempat silaturahmi ke Madinah, ketemu mereka, Gus Faiz dan juga Kiai Jalal Ahmad. Alhamdulillah sampai di sana. Nah, sejak saat itulah begitu datang ke Raudhah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu badan merinding, seakan-akan berkata, sini Jamhuri, ya, kamu telah memberikan salam, saya undang. Seakan-akan begitu Rasulullah. Ini imajiner saya, ya. Subhanallah. Jadi jangan merendahkan atau mengabaikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi saya cerita begini di hadapan santri-santri saya pas Walimatus Safar tahun lalu, semua santri ngintip surat sampai 1 tas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan-jangan Pak Anas, Pak Wahyudi, Pak Masri nanti dititipin surat lagi salawat dari jamaah Al-Barakah semua. Nggak apa-apa, ya. Saya juga gitu, saya bawain aja semua ke masjid, saya fotoin lak aja, ya Rasulullah, salam dari semua santri yang ngirimin surat ini. Kalau satu-satu saya baca capek. Ya mudah-mudahan, kita nggak tahu dari semua itu semua dari Allah yang akan mengijabah yang mana, kita nggak tahu. Ya, gitu. Jadi jangan pernah capek untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kelihatannya Rasulullah meninggal, padahal Rasulullah itu masih hidup. Ya, siapa yang menziarahiku di waktu aku mati, maka dia seakan-akan menziarahiku di waktu hidup. Ya, walaupun jauh itu sampai. Makanya ketika sholat, Assalamualaikum, Kak itu kepada kamu itu khitabnya dekat, ya. Padahal kan Rasulullah jauh di sana. Tapi kita Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka oleh karena itu, janganlah kita itu untuk lelah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah. Jadi kita berangkat adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita datang seperti hamba yang tidak punya apa-apa, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya manasik, saya bilang kepada jamaah, tinggalkan status sosial kita. Kita jadi apapun di Indonesia, ya, apa itu pejabat, apa itu kepala dinas, apa itu bos pengusaha, dan status itu tinggalkan. Hatta seorang ustadz pun tinggalkan perasaan sebagai orang yang dihormati. Saya di sana Pak, karena pembimbing, ya, pembimbing haji umrah. Kalau sudah ke sana, udah saya ini abdun min ibadillah, merasa hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain sama. Jadi saya nggak malu-malu ngangkatin tas jamaah ke dalam bis, saya tuntun jamaah, ya, nggak ada perasaan-perasaan apa.
Boleh di pesantren diciumin tangannya oleh santri. Di sana kita abdul min ibadillah. Ya, pada saat kita sombong, Allah akan turunkan itu beberapa pelajaran-pelajaran buat kita semua. Maka jangan sampai kita itu membawa status sosial kita, sudah kita menjadi hamba yang sama. Saya diingatkan oleh ibu saya. Waktu saya ajak umroh ibu saya, kadang umroh pertama kali dan sekali-kalinya dalam hidup, kebetulan memang sudah tua juga, itu yang ngantar cucunya, mantunya, anak yang ngebaraya banyak ke Bandara Soekarno-Hatta. Biasa kalau belum masuk tuh di ruang tunggu ngobrol apa, bercengkrama segala macam. Begitu masuk, yang boleh masuk cuman saya sama ibu saya sama jamaah yang bawa tiket pesawat, ya kan? Keceplosan ngomong begini ibu saya, nama tinggal lama di Betawi di Jakarta, gua kayak orang mati aja. Pada nangis yang nganter, ma jangan ngomong begitu ma sehat ma selamat ma bisa pulang lagi ma. Iya, gua kayak orang mau mati katanya. Kenapa? Ya, nanti gua kalau mati diantar pada sama lu semua. Begitu masuk kuburan, cuman gua doang yang masuk. Gitu. Bek aja saya tertegun, bener juga ya. Pas kita nanti di Mekah sudah pakai kain apa? Ihram. Ibaratnya seperti pakai kain kafan. Malah sebelum kita pakai kain ihram disunahkan mandi ihram. Seakan-akan seperti mandi jenazah. Maka saya sering bilang kepada jamaah, ketika ibu mandi sunnah ihram, bayangkan ibu sedang jenazah, sebagai jenazah yang sedang dimandikan. Ketika pakai kain ihram, bayangkan ibu bapak seperti sedang pakai kain kafan. Gitu. Ketika ibu sholat sunat ihram, bayangkan kita sedang disolatkan. Ketika berangkat ke Mekah, bayangkan kita sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah haji itu, ibadah umroh itu sebenarnya adalah training for death, latihan mati, supaya ingat kepada kematian. Dan kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, orang yang smart itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu dan mempersiapkan diri untuk kematian. Ya. Kenapa banyak koruptor? Kenapa banyak orang yang curang? Kenapa banyak begini begitu? Karena dia nggak ingat mati, nggak cerdas. Walaupun dia profesor, dokter, guru besar, kalau dia nggak ingat mati, dia itu bukan orang yang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Salah satunya training besar-besaran sedunia adalah pada saat ibadah haji. Di Arafah bagaikan di padang mahsyar, kumpul semua orang, ya, kumpul di sana semua orang. Maka ibadah haji itu adalah ibadah training untuk mati. Sampai ibu saya masuk ke ruangan ruang tunggu kan, kalau plus itu di VIP nunggunya nggak kayak yang lain, di long sambil makan. Terus kayak gini nih, apa namanya? Lantainya ada karpet tebelnya gitu, restorannya itu di long itu, dan nggak dibuka sendalnya kan. Kata ibu saya, ini kayak di sorga katanya, lantainya pakai karpet, sendalnya nggak dibuka. Ya Allah, dia ngebayangin ke akhirat saja, dan itu adalah manusia yang cerdas. Makanya Bapak Ibu sekalian, hidup dunia ini harus kaitkan dengan akhirat. Tenang kita. Ya, bapak diomelin sama istri, tenang Pak, alhamdulillah masih istri yang ngomel, bukan malaikat zabaniyah penjaga neraka. Tenang kita, ya Bu ya. Ya, ibu kejepit pintunya, ibu jarinya kejepit pintu,
Alhamdulillah masih pintu. Coba kalau di neraka dihantam sama besi panas, tenang kita. Ya, termasuk laki-laki aman. Saya pernah Pak naik lift di hotel Intercontinental, hotel yang paling mahal tuh. Di situ hanya maktur aja dari Indonesia tuh. Ya, ada beberapa travel yang mahal sekali di situ. Naik hotel, naik lift, ya. Begitu naik lift, ada lagi yang masuk, perempuan Pak, perempuan Arab. Perempuan Arab, jangankan wajahnya Pak, ya, baru matanya aja nih pakai cadar, wih sudah cantiknya bukan main. Betul Pak Hidir. Pura-pura nggak tahu dia. Padahal sama laki-laki juga kita. Saya nggak ngerti Intercontinental. Sekarang enggak. Oh iya, dia nggak tahu. Enggak, bukan Intercontinentalnya. Maksudnya wanita Arabnya gitu. Wanita Arabnya. Ya. Saya juga setelah nggak di maktur di travel lain selain itu yang dipakai, karena di Intercontinental itu Darut Intercontinental itu hanya yang high lah, ya, yang high. Menteri yang saya bimbing para menteri, kadang-kadang kepala-kepala bagian atau apa dinas segala macam, gubernur segala sering di situ. Jadi kayak Anton Bahrul Alam situ tuh dulu sama saya, ya. Pak Anton Bahrul Alam saya tunjuk, Bapak hajinya mau jumbo apa mau kecil-kecil? Mau jumbo lah Pak Ustadz. Botak saya bilang, cukur nanti tahalul botak, pelontos jangan cuma sedikit. Siap Pak Ustadz. Bener. Dibotak dia. Alhamdulillah dia masuk jamaah tabligh, sekarang jadi dai ya, Masya Allah, ya. Itu termasuk Pak Anton Bahrul Alam saya bimbing, ya. Pas dibotak itu, Ustadz dapat pahala jumbo. Dapat Pak, saya bilang. Ya. Iya, bapak-bapak yang pergi haji yang tiga orang nih ya, nanti habis ngelontar kan itu cukur rambut ya, tahallul. Usahakan jangan cuma di stick doang, dipelontos ya, karena itu didoakan oleh Nabi 3 kali. Kalau yang cuma di muqassirin sekali. Kata Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang dicukur pelontos 3 kali. Sahabat nanya, wal muqassirin ya Rasulullah, gimana yang cuma cetik doang? Wal muqassirin, iya dah, 1 doang doanya. Ya, tentu dibotak, nabung lama-lama, sayang-sayang sama rambut. Ya, tapi kompromian dulu sama ibunya, sama istrinya. Mah boleh nggak mah dibotak? Iya, pokoknya tambah mantep lah. Ya, takut ketukar. Nah, jadi pernah ada jamaah haji dari Singapura. Itu mereka itu profesinya sebagai pramugara pesawat Singapore Airlines. Salah satu peraturannya itu penampilannya harus klimis lah, tidak boleh botak. ya gitu. Nah, teman saya yang sama-sama pembimbing menyarankan, Bapak ini kesempatan haji, tolong dibersihkan. Ada yang tanya, Pak Ustadz, di perusahaan kami aturannya harus berambut dan klimis, rapi. Nah, kecuali jenggot wajib tuh emang di sono dibersihkan. Nah, kata teman saya yang juga ustadz itu, bapak-bapak, insya Allah kalau kita melaksanakan perintah Allah atau kita menghabiskan ini rambut, Allah akan ganti yang lebih baik lagi, asal niatnya karena Allah. Benar tuh Pak, pulang haji ditelepon tuh teman saya itu, Pak Ustadz, benar kata Pak Ustadz, siapa yang melaksanakan atau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Terus iya, kami datang menghadap bos,
semuanya disuruh cuti, tapi gaji lancar. Sampai kapan? Sampai tumbuh rambutnya. Subhanallah, percaya bener ya, gitu. Jadi saya setiap tahun Pak, kalau umrah paling saya kadang-kadang cukur kecil aja. Tapi kalau haji enggak. Makanya kalau sudah haji itu habis tahallul itu ada klub Pak, klub botakers. Orang-orang yang dibotak pada foto-fotoan tuh yang botak-botak itu. Nah, itu karena kita belajar ya. Dan secara kesehatan itu Masya Allah, secara ekonomi juga banyak manfaatnya. Secara ekonomi insya Allah nyukurnya itu 2 bulan sekali. Kita nggak datang ke cukur berkali-kali kan gitu. Kemudian dari kesehatan juga penyakit banyak dari kulit rambut ya. Makanya anak-anak kita tuh pas lahir 7 hari disuruh akikahan, karena dia membawa kotoran juga dalam rahim itu ya, dibersihkan ya, ditimbang dan sebagainya itu ya, ada sunah-sunahnya di akikah itu. Nah termasuk juga di situ ya, muhallikina ru'usahum wa muqassirin ya, kalian akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan sudah dipelontos rambutnya atau dicukur rambutnya ya. Pada tahun ketika mau umroh qada Rasulullah setelah bai'atul ridwan itu dalam sejarahnya, tadkhulul Masjidil Haram ya, muhallikina ru'usahum wa muqassirin la takhafun, tidak ada rasa takut lagi. Nah itu panjang nih kalau bicara masalah haji, dan nggak ada habisnya Bu. Jamaah haji sekali-kalinya pergi ke tanah suci, apa itu umrah itu haji, ngelihat Ka'bah, ceritanya sepanjang hidupnya Pak, masih belum selesai cerita pengalaman haji, pengalaman umroh. Sampai orang buta aja dia cerita Ka'bah itu hitam. Padahal dia belum pernah ngelihat karena dalam keadaan buta ya. Tapi kalau orang ke sana Masya Allah, kisah-kisahnya, cerita-ceritanya itu tidak akan habis ya, tidak akan habis. Subhanallah, kebesaran Allah. Saya juga merasakan ibu bapak sekalian, saya sering belajar hidup itu melalui haji dan umroh ini. Kadang-kadang ada cerita jamaah yang cerita begini, ya Allah, saya belajar dari jamaah itu ya. Ada ibu-ibu tahun 2008 saat itu ya, usianya 50 tahun setengah baya ya. Habis kita selesai haji semuanya, tinggal satu tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah kan harus wudu, semua amalan tawaf harus wudu ya. Nah saya saat itu daripada ke Masjidil Haram padat yang wudu, ayo kita ke hotel dulu dah. Di hotel, ayo kamar masing-masing. Akhirnya ibu itu selesai wudu, nunggu di lobi, yang lainnya belum selesai. Di lobi meninggal dunia Bu. Saya itu tersentak. Kenapa? Masya Allah, ini ibu dapat husnul khotimah. Hajinya selesai, tinggal tawaf ifadah, kemudian meninggalnya dan dikuburkannya di tanah suci. Awalnya suaminya minta dibawa ke Indonesia. Ribet Pak, saya kasih aja fadilah keutamaan meninggal di tanah suci. Ribet Pak, benar. Kalau ada yang mati haji mendingan dikubur di sana. Sebulan baru diberangkatin. Ya, kasihan jenazahnya. Karena kalau sudah meninggal itu sudah kita nggak bisa di pembimbing. Turun tangan, sudah government to government, hubungannya antar pemerintah. Itu sebulan urusannya. Ya. Nah dia mau, setelah itu meninggal, singkat cerita udah dikuburkan di sana. Saya tanya sama suaminya, Pak, apa sih amalan ibu? Saya ini pengusaha Pak Ustadz. Ada 2 amalan yang saya kagum. Pertama, kalau saya pergi sering keluar kota, pulang kadang-kadang 2 hari 3 hari, kadang-kadang pulang malam. Tapi kalau setiap saya datang, istri saya tuh nggak pernah nanyain kenapa pulang malam. Malah siapin air hangat buat kaki saya, air hangat buat minum saya. Kira-kira ada nggak ibu-ibu begitu di sini?
Jadi nggak pernah hatinya bersih, nggak pernah curiga kenapa pulang malam 2 hari 3 hari kemana aja, enggak, dia sambut dengan ceria, walaupun malam-malam dia bangun menyediakan air hangat buat saya. Oh, yang kedua apa Pak? Nah yang kedua nih katanya, kalau dia keluar rumah jangankan pergi jauh ke pasar atau kemana, ke warung deket aja, dia itu selalu wudhu terlebih dahulu, berwudhu terlebih dahulu. Ini jawaban yang kedua. Saya belajar, astagfirullah, orang saya panggil saya ustadz, saya hafal ayatnya dari sejak usia di pesantren remaja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang rajin bertaubat dan suka mensucikan dirinya. Duk aja saya kaget. Nah sejak itulah saya belajar. Jadi kalau mau keluar rumah saya wudhu dulu. Tanya sopir saya, kalau ke pom bensin mau kencing, bukan kencing doang Pak, sekalian wudhu. Kencing bayar 2.000, wudhu gratis. Ada pahalanya lagi, betul nggak? Syukur-syukur punya waktu, sholat 2 rakaat, sholat sunat wudhu. Dibiasakan kayak gitu, ya. Beda Allah melihat kita nih, antara manusia yang berwudu dengan manusia yang tidak berwudu, pasti beda. Ya, ayat itu aja sudah menjamin Allah mencintai kita. Ya, maka mudah-mudahan ini semuanya bisa kita ambil pelajaran. Semoga jamaah haji kita selamat, lancar, menjadi haji yang mabrur, dan semua yang belum berangkat mudah-mudahan Allah berangkatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.